Kalau mengenai Pak Manubulu, jadi udah ada lawyer. Jadi seperti tadi saya nangkap lawyernya ngomong sampai saat ini laporannya oke, nggak ada problem. Jadi lalu aja nggak apa-apa ya. Ini negara hukum ya. Ini warga negara punya hak yang sama di mata hukum ya. Jadi negara wajib menjamin. Nah, kita lihat persidangannya ya. Justru lewat hal seperti ini kita akan memperlihatkan dan mempertontonkan adakah negara ini adil, adakah negara ini menjunjung hukum, adakah negara ini menjamin hak-haknya buat warga negaranya ya. Yang nggak jangkutan dikritik sama dia ya, nggak ikutin sunnah rasul, mereka pakai janggut begitu. Tapi mereka yang pakai janggut ini, yang mengkritik yang nggak pakai janggut ini, justru yang munafik, yang memperkosa, yang mencabuli santri-santrinya, bahkan yang melakukan penganiayaan begitu. Tapi karena mereka memiliki di Pakistan itu kekuasaan, pemuka-pemuka agama itu ya, akhirnya mereka lepas begitu. Karena orang-orang ini orang-orang bodoh pada dasarnya, nggak mampu dengan intelektualnya untuk menjawab pikiran dengan pikiran begitu ya, tapi pakai provokasi, otot, mayoritas, kan bodoh begitu. Nah, jadi negara itu mesti ya memang seperti Pak Robert katakan tegas. Kalau nggak tegas ya model seperti Soeharto, mesti dijaga stabilitas keamanan. Dan kedua, anggaran itu udah nggak boleh lagi untuk hal-hal yang agama. Itu malah Menteri Agama, MUI, ormas-ormas yang nggak ini udah bubarin, mereka biarin berjalan sendiri, nggak ada lagi subsidi dari pemerintah begitu. Mereka urus masing-masing. Nah, negara harus bersikap adil, melakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan berdasarkan Al-Quran, ya dablek lah kalau berdasarkan Al-Quran. Maunya diskriminasi, kan udah jelas-jelas di hukumnya itu. Ntar dulu dihubungi dulu ya. Lagi telepon Maruf Amin, Pak. Oke. Sedang teleponan. Ya, kita teleponan sama lawyernya tadi ya, menyelesaikan tadi teleponnya ada. Kelihatannya baru pulang kerja di Pak SK ini. Silakan Pak SK. Ya, Pak Santiamer, terima kasih. Sorry, baru gabung. Jadi tadi saya dengar sedikit ya. Tadi saya mungkin mau meluruskan sedikit. Saya dengar si Gajah Mada tadi ngomong ya, Pak Gajah Mada. Jadi mengenai kalau kereta api itu molornya jauh banget. Jadi kacau. Di Indonesia itu proyek selalu yang mestinya kalau di China itu 2 tahun mungkin kelar. Ini mungkin 7-8 tahun baru kelar. Ya, mangkrak itu proyeknya ya. Jadi dari budget yang tadinya nawarin mungkin cuma 40 triliun, sedangkan Jepang itu 70 triliun, ya dipilihlah China, jauh, terus pinjamannya 40% pinjaman dari dari China, 40%-nya dari APBN begitu. Kalau dari ini kan terbalik, Jepang maunya 60% dari APBN, makanya dipilih China. Nah, tapi karena mangkrak, karena pembebasan tanah lama, ya otomatis jadi mahal. Akhirnya kalau nggak salah nih jadi bengkak 128 triliun. Nah, inilah ketidakmampuan Indonesia mengelola proyek begitu aja problem gitu ya. Itu satu. Saya koreksi. Nah, jadi gini Pak Santiamer, kalau mengenai Pak Manubulu, jadi udah ada lawyer. Jadi seperti tadi saya nangkap lawyernya ngomong sampai saat ini laporannya oke, nggak ada problem. Jadi lalu aja nggak apa-apa ya. Ini negara hukum ya. Ini warga negara punya hak yang sama di mata hukum ya. Jadi negara wajib menjamin. Nah, kita lihat persidangannya ya. Justru lewat hal seperti ini kita akan memperlihatkan dan mempertontonkan adakah negara ini adil, adakah negara ini menjunjung hukum, adakah negara ini menjamin hak-haknya buat warga negaranya. Ya, jadi kita serahkan proses hukumnya, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang saya mau ngomong adalah kenapa mereka hal-hal seperti itu buat kita sesuatu yang kita ketawai, kita tertawai, lucu sekali begitu, cetek banget, cemen banget.
takut banget begitu ya. Nggak ada di negara Kristen, orang-orang Kristen modelnya main lapor-lapor ya. Jadi kalau saya lihat ini dia udah paniknya udah luar biasa. Mungkin ngelihat data kemarin juga ustadz-ustadznya, bahkan si Tengku Julnya aja ngomong sudah 10 juta nih yang murtad begitu ya. Jadi mereka sudah mungkin paniknya udah akut nih sekarang ya. Udah di klimaks begitu. Wah, ini serem nih. Oh, tiap hari ada aja tuh kesaksian orang-orang murtad mulu ditampilin begitu ya, bukan hanya satu channel Yusuf Madubulu, banyak begitu. Terus pekerjaan ininya juga dibongkar-bongkar terus semua Qur'annya begitu ya. Bahkan lebih pintar, lebih tahu datanya ya, karena selama ini kerjanya cuma ngafal doang, ngikutin ustadz ulamanya aja. Nah, sekarang dibongkar. Nah, orang kita kan belajarnya beda, levelnya analisa. Jadi jago gitu. Nah, jadi udah panik gitu ya. Nah, yang mulai mereka 70-80-an tuh mentang-mentang punya toa, teriak-teriak mulu ya. Wah, Yesus lah, kafir lah, Tuhannya 3 lah, segala macam ya, ngolok-ngolok begitu. Tapi tanpa data. Nah, kita kan nggak pernah marah, kita nggak pernah melaporkan, ya, kita santai saja. Kenapa? Karena kita merasa benar, ya, ajaran kita benar begitu. Kalau benar, ya santai, nggak perlu marah-marah. Nah, biasanya yang nggak benar, biasanya yang ngaco, yang low end, yang artinya nggak punya pendidikan, ketakutan pasti Pak, panik biasa. Nah, kalau udah panik, kalau nggak punya kemampuan, ya intelektualitasnya nggak mampu untuk menjawab, ya dia pasti caranya cara preman Pak, cara kayu. Begitu, cara intimidasi, cara otot, bukan pakai otak, pakai nggak punya otaknya adanya di dengkul gitu. Jadi pakai otot. Nah, jadi diketawai begitu ya. Jadi itu orang bodoh begitu, cara-cara begitu. Semakin dia mengintimidasi, semakin dia melakukan hal-hal yang tidak adil, semakin terbongkar, Pak, kelakuan dan ajarannya, strategi-strateginya mereka. Mau trik apapun sekarang di zaman digital ini gampang dibongkar. Nah, semakin banyak lagi yang murtad. Nah, kita akan menuai lagi puluhan juta, ya, bahkan akan cepat ini 2035 mereka udah di bawah 50%, udah pasti itu. Ya. Nah, jadi kita akan lihat hari-hari ke depan itu semakin terbongkar. Ya, kan nggak ada di sini, di luar negeri juga kalau bongkar begitu ya. Jadi mana bisa lagi di zaman digital ini, kalau dulu cuma zaman tembok. Sekarang wilayah negara Arab Saudi yang tertutup, Iran yang tertutup, Timur Tengah semua tembus gitu ya, udah borderless, sudah nggak ada lagi. Suaranya kok kecil Pak SK? Ya, itu hanya suaranya kok kecil saja, semua orang bisa. Sekarang bahasa, apalagi nanti gampang udah ditranslate begitu ya. Nah, itu dulu yang saya pengen sambung. Jadi kenapa mereka takut? Kenapa mereka cara-caranya modelnya begitu? Termasuk judulnya yang hari ini Ramadan banyak pencabulan segala. Ya karena sumber masalahnya ya dari kitabnya, Qur'annya, ya. Ya Qur'annya ya problem, itu yang jadi problem. Ya pertama ngajarin ada ayatnya untuk lakukan diskriminasi bilnya. Nah, jadi sumbernya dari situ. Sehingga diikuti terus, dipakailah cara-cara model-model ulama-ulama, ustadz-ustadz itu yang mengikutinya, pemimpin-pemimpinnya di bawah-bawahnya lagi kan setelah Muhammad. Untuk apa? Supaya mereka bisa mimpin, supaya mereka bisa jadi khilafah. Ya kalaupun nggak jadi khilafah ya minimal ada bagian-bagiannya lah, menterinya lah, entar bupatinya lah, entar jadi hansipnya lah, ya kan, satpamnya lah segala macam, jadi centengnya, ya kan. Nah, model begitu. Nah, jadi kebagian. Nah, ini yang dipelihara terus, pembodohan, ya. Pembodohan agama jadinya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang kembali, ya. Jadi kalau masalah KC, saya pikir udah kita tenang saja, serahkan kepada ini. Nanti kalau ada ketidakadilan, nyata-nyata baru kita bongkar lagi. Nah, tapi kalau memang perlu dilaporin siapa tuh, itu nggak apa-apa, kita boleh aja biar berimbang. Nah, kita lihat perlakuannya seperti apa. Jadi biar kelihatan adil atau enggak. Kalau nggak adil, nggak ada solusinya, ya itu kan gampang. Tinggal merdeka aja masing-masing. Gitu kan, susah banget. Nggak usah susah-susah lah kita. Nah, ini
eh saya mau bahas tadi mengenai apa ya, itu korban dari ajaran Quran ini ya semacam pencabulan. Kenapa kok pencabulan ini, pencabulan pemerkosaan di pesantren ini nggak habis-habis begitu? Ini udah hampir dari 5 tahun ini aja udah hampir 51 pesantren yang melakukannya, ya macam-macam begitu, ya di wilayah yang macam-macam. Itu 51 itu kan kemarin kita baru jelas-jelas yang kasus HW ya berapa santri itu, mungkin hampir 50 itu ya dicabulin begitu. Belum lagi di Cilacap juga terjadi begitu. Belum lagi banyak lagi nih, kalau saya lihat datanya tuh ada dari Ogan Ilir juga Sumatera Selatan 2021 itu bahkan ya 26 santri ya. Bahkan ini santri laki-laki nih diimingi uang puluhan ribu begitu ya. Dicabuli. Nah, Trenggalek Jawa Timur juga sama nih 24 September 2021 ya. Banyak pelecehan seksual juga di Jombang Timur, Jombang Jawa Timur. Ini juga 15 santriwati nih ya, Februari 2020 oleh berinisial S umur 50. Di pondok pesantren yang berinisial AM 52 tahun di Mojokerto juga sama nih ya, mencabuli anak-anak. Di Lok Semawe Aceh juga 15 santri anak-anak ya, tahun 2019. Di Pinrang Sulawesi Selatan juga sama tahun 2021. Jadi totalnya nih menurut Komnas Perempuan mencatat 51 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan Islam ya, pesantren begitu. Wah, luar biasa sekali begitu. Ini peringkat kedua nih proses pencabulan dan pemerkosaan begitu ya. Jadi nomor 1 itu di universitas 27%, di pesantren nomor 2 19% begitu. Nah, jadi kita lihat ini kenapa bisa terjadi ya, jelas-jelas mereka katanya suruh tutup aurat ya, supaya jangan memancing, padahal itu anak-anak santrinya pasti disiplin diajarin ya tutup aurat ya, tapi karena pikirannya otaknya ngeres ya pasti akan terjadi juga gitu. Malah justru di negara-negara kafir ya kayak di Singapura yang pakaiannya nggak terlalu seperti mereka ditutup begitu ya, terbuka begitu. Nah di Hong Kong ya, Korea nggak ada, jarang malah ya, apalagi ini atas nama agama yang ngaku-ngaku katanya orang-orang benar suci begitu ya. Nah, sempurna begitu. Tapi yang ada malah terjadi proses pemerkosaan begitu ya, pencabulan begitu. Nah, ini yang lebih parah lagi kejadian kalau saya lihat ini di Iran. Di Iran ini bukan di Iran, di Pakistan. Itu pedofilia malah ya, mewabah. Ini kalau saya baca di DW ya, tindak pedofilia mewabah di pesantren Pakistan begitu ya. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur marak terjadi di lingkungan madrasah di Pakistan. Kuatnya pengaruh mulah acap membuat keluarga korban takut dan memilih diam begitu. Ini anak umur 11 tahun, Muhiman namanya, perempuan. Nah, tahu-tahu dia dibawa ke ruang cuci lalu diperkosa oleh ustadznya begitu ya. Nah, terus dia juga gemar ustadznya nih menganiaya anak kecil itu begitu untuk suruh diam ya, dia menyingkap bajunya, memperkosa. Nah, ini berkali-kali dilakukan begitu. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Di sana ada 22.000 madrasah begitu ya, 2 juta anak-anak itu ditampung di sana begitu. Dan ini udah terjadi banyak puluhan anak-anak kecil umur 11 tahun ya, umur 12 tahun diperkosa ya. Jadi pedofilia lagi nih, malah bukan yang umurnya mungkin ya kayak kemarin santri kan masih umur 15 16 ya, masih lebih besar ya. Di Pakistan, negara Islam yang mayoritas Islam, lebih kacau lagi begitu ya. Banyak pelakuan percabulan dan pemerkosaan, penganiayaan juga ya, diikuti penganiayaan oleh pemuka agama, oleh ustadz-ustadznya begitu ya. Nah, oleh mulanya di sana begitu. Jadi di sana lebih parahnya lagi, mereka itu problemnya nggak bisa ditangkap
Karena ulama dan pemuka agamanya memiliki kekuasaan besar di Pakistan. Jadi mereka semua keluarga yang kena jadi korban berusaha untuk tutup diam, nggak berani melakukan penuntutan begitu, ya, atas tindakan cabul asusila mereka begitu. Nah, jadi keluarga korban ya lebih baik menempuh untuk memaafkan saja, menempuh jalur diam saja, udah nggak berani lagi menuntut begitu. Karena juga khawatir dapat stigma sebagai korban pemerkosaan, ya. Jadi mereka seringkali ya udah mencabut aduan begitu. Nah, jadi tulisan itu mengatakan juga beberapa mula ini munafik gitu ya, munafik banget. Mereka merawat janggut panjang, mengenakan jubah agar terlihat alim, lalu melakukan tindakan kejam seperti ini secara diam-diam, sembari mengkritik mereka yang mencukur janggut atau berpandangan terbuka atau liberal begitu. Jadi yang nggak janggutan dikritik sama dia, ya, nggak ikutin sunnah Rasul, mereka pakai janggut begitu. Tapi mereka yang pakai janggut ini, yang mengkritik yang nggak pakai janggut ini, justru yang munafik, yang memperkosa, yang mencabuli santri-santrinya, bahkan yang melakukan penganiayaan begitu. Tapi karena mereka memiliki di Pakistan itu kekuasaan, pemuka-pemuka agama itu, ya, akhirnya mereka lepas begitu. Nah, jadi kalau kita balik ke Indonesia, dan ini banyak nih kejadiannya ya, mungkin next time saya baca lebih jelas lagi lah ya, ininya biar ditulis lebih enak gitu. Kebrutalan orang-orang pemuka-pemuka agama ini ya, ustadz-ustadz ini yang mengaku ustadz-ustadz, ulama-ulama ini ya, yang bejat, yang mikir, yang apa tuh, janggutnya panjang ini tapi otaknya ngeres. Nah, sama tuh yang di pesantren tuh ya, yang bilang suci-suci itu kan sempurna lah segala macam, yang lain kafir, tapi otaknya lebih kafir berapa kali tuh ya, lebih hitam lagi begitu. Nah, justru yang kita lihat, makanya negara yang nggak berani tegas terhadap alim ulama, ya, yang takut-takut terhadap pemimpin agama, ya, itu bodoh, pasti dibodohi sama mereka, karena mereka itu orang-orang yang bodoh, nggak punya kualitas begitu, ya, nggak punya kualitas. Sama nih orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, kalau negara takut ngikutin ini seperti intimidasi mereka, yang kayak kemarin Wawan demo mau minta dilepaskan, melakukan intimidasi, provokasi, polisinya juga takut, aparatnya takut, ya hancur. Ya, negaranya juga akan bodoh begitu ya. Nah, karena orang-orang ini orang-orang bodoh pada dasarnya, nggak mampu dengan intelektualnya untuk menjawab pikiran dengan pikiran begitu ya. Tapi pakai provokasi, otot, mayoritas, kan bodoh begitu. Nah, jadi negara itu mesti ya memang seperti Pak Robert katakan, tegas. Kalau nggak tegas, ya model seperti Soeharto, mesti dijaga stabilitas keamanan. Dan kedua, anggaran itu udah nggak boleh lagi untuk hal-hal yang agama. Itu malah Menteri Agama, MUI, ormas-ormas yang nggak ini udah bubarin, mereka biarin berjalan sendiri, nggak ada lagi subsidi dari pemerintah begitu. Mereka urus masing-masing. Nah, negara harus bersikap adil, melakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan berdasarkan Al-Quran. Ya dablek lah kalau berdasarkan Al-Quran. Maunya diskriminasi, kan udah jelas-jelas di hukumnya itu. Kafir, boleh dibunuh segala macam. Nah, itu nggak benar begitu. Jadi negara yang mau maju ya mesti adil begitu. Lakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan ikutin sumber yang dari Al-Quran, pemuka-pemuka agama, orang-orang ulama muslim itu bubarin, nggak ada lagi anggaran. Anggaran dikasih berapa triliun, yang ada untuk subsidi ustadz-ustadz yang model begini, pemimpin-pemimpin yang agama gini, malah jadi cabul begitu ya, pemerkosa ya. Orang-orang yang modelnya begini, bisanya cuman intimidasi, nggak bisa jawab dengan logika, dengan pikiran, ya. Dablak begitu. Maka nggak ada orang Kristen marah-marah, oh dikatai Tuhannya ada 3 segala macam. Kita santai jawab dengan pemikiran. Nah, baru negaranya bisa maju, karena rakyatnya juga cerdas, umatnya cerdas, pikiran dengan pikiran, bukan dengan sebentar-sebentar laporan ini. Ya, jadi kita tanggapi santai saja, Pak. Malah justru hal seperti ini membongkar mereka gitu ya. Ya, jadi kan kita gampang di zaman digital, kalau memang terjadi nyata-nyata terus vonisnya itu berkali-kali ketidakadilan,
ya selain merekanya juga akhirnya jadi jengah umatnya dengan ini kan banyak sekarang udah pada murtad itu ya. Ya pasti ya lewat kekerasan, lewat intimidasi, lewat bom bunuh diri, lewat persekusi, lewat tindakan-tindakan diskriminasi ini kan dibaca. Jadi lama-lama mereka juga jengah mempertanyakan ajarannya. Ya itu Pak Santiamer, terima kasih. Oke, terima kasih Pak SK. Ini Pak Paul, macam Pak Paul, Pastor Paul. Halo, Pastor Paul ini bagaimana nih? Halo Pastor Paul. Kayaknya beliau, Pastor Paul. Ntar dulu dihubungi Pak dulu Paul ya. lagi telepon Maruf Amin, Pak. Oke. Sedang teleponan. Ya, kita teleponan sama lawyernya tadi ya, nyelesaikan tadi teleponnya ada luar biasa. Ini sudah jam 12 lebih di sana ya. Iya. Ini yang di layar Anda adalah saldo kita 334 juta Endamaris ya. Kalau yang Galarua nanti Anda harus cek sendiri, itu Galarua di website-nya ya, kalau nggak salah laporan keuangannya ya Pak Santiamar ya, sudah ada ya? Iya, sudah ada. Di websitenya ya. Sama yang punya Damarkasi itu nanti hari Minggu ya kalau Damarkasi. Kalau Galarua Anda harus cek di websitenya Galarua ya saudara ya, untuk laporan keuangannya. Oke, malam ini kita sudah selesai pertemuan kita. Pak SK mau kasih penutup, Pak SK? Mana nih Pak SK? Oh, udah keluar ya. Pak Santiamar mau kasih penutup, Pak Santiamar? Baik, terima kasih Pastor, terima kasih semua. Dalam situasi begini tetap kita berjuang ya, juga para apologet bagian daripada amanat agung yang harus kita laksanakan. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita semua, kepada para apologet, juga saudara kita Yusuf Manubulu. Ini beres saya ini ya, Yusuf Manubulu. Semangat, sehat, dimanapun Yusuf Manubulu bertempat atau ditempatkan, tetap memberikan berita baik dan semangat serta optimisme. Itu aja Pak Paul, langsung dengan doa. Ya, kalau sudah kita berdoa saja ya. Kalau sudah kita berdoa, ini Bung Beta boleh berdoa buat kita semua, Bung Beta. Baik, Pak Paul. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.